Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kurikulum muatan lokal dengan dosen pengampu Listiani Siti Romlah MPD. Saya Ayusa Putri dan dengan rekan saya yaitu Muhammad Al-Haidar dan Unik Ambarwati akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama yaitu A. Pengertian kurikulum muatan lokal. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standarisasi. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat. Sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Mulyasa mengatakan bahwa kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. B. Tujuan kurikulum muatan lokal. Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan untuk mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya, membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional, serta menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat, serta dapat membantu mencari pemecahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Unik Ambarwati. Menurut H. Malik, fungsi pembelajaran dan kurikulum muatan lokal yaitu 1. Fungsi penyesuaian. Madrasah merupakan komponen dalam masyarakat karena madrasah berada di lingkungan masyarakat. Untuk itu, program madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah, dan masyarakat. 2. Fungsi integrasi. Siswa merupakan bagian integral dari masyarakat. Untuk itu, muatan lokal adalah program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi siswa agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi siswa dengan masyarakatnya. Yang ketiga, ada fungsi perbedaan. Siswa satu dengan yang lainnya berbeda. Muatan lokal merupakan suatu program pendidikan yang bersifat kemampuan dan kebutuhan siswa, lingkungan, dan daerahnya. C. Ruang lingkup muatan lokal. Menurut Asmani, terdapat 2 ruang lingkup kurikulum muatan lokal yaitu 1. Lingkup keadaan dan kebutuhan. Daerah lingkup keadaan dan kebutuhan. Daerah merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tertentu pada beberapa lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, ada lingkup isi atau jenis muatan lokal. Ruang lingkup ini biasa berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan mengenai berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang perlu oleh daerah yang relevan. D. Strategi pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 81A Tahun 2013. Pelaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan yaitu 1. Muatan lokal mengajar pada setiap jenjang kelas mulai dari tingkat prasatuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang prasatuan pendidikan, muatan lokal tidak berbentuk sebagai mata pelajaran. 2. Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran dan atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran dan pengembangan diri. 3. Alokasi waktu yaitu 2 jam per minggu.
muatan lokal berupa mata pelajaran khusus muatan lokal. 4. Muatan lokal dilaksanakan selama 1 semester atau 1 tahun atau bahkan selama 3 tahun. 5. Proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan tindakan. 6. Penilaian pembelajaran muatan lokal mengutamakan untuk kerja, produk, dan portofolio. 7. Satuan pendidikan bisa menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal. 8. Penyelenggaraan muatan lokal yang disesuaikan dengan potensi dan arus satuan pendidikan. 9. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal bisa bekerja sama atau menggunakan tenaga pihak lain. Menurut Mulyasa, ada beberapa tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama, persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lain di sekolah pada tahap persiapan ini yaitu menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkat kelas yang sesuai dengan peserta didik, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang mengajar. Menentukan guru. Guru muatan lokal seharusnya guru yang ada di sekolah, namun bisa juga menggunakan narasumber yang lebih tepat dan profesional. Sumber dana dan sumber belajar. Dan dana untuk pembelajaran muatan lokal dapat menggunakan dana operasional sekolah, namun bisa juga mencari sponsor atau kerjasama dengan pihak lain yang relevan. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal hampir sama dengan mata pelajaran lain. Garis besarnya itu mengkaji silabus, membuat RPP. Kemudian 3. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang akan dan harus diambil setelah proses pembelajaran muatan. Tindak lanjut ini berkaitan erat dengan hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih.